warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta IHT. Pada pagi ini IHT akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Suryani Ansori MM mengenai pembelajaran orang dewasa. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Bapak Suryani mengenai pengertian, kemudian keunikan, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Kepada Bapak Dr. Andes Suryani Ansori MM, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita kembali melanjutkan EHT kita. Pada hari ini saya mencoba menyampaikan materi tentang pembelajaran bagi orang dewasa. Silahkan mungkin ditampilkan slide-nya. Jadi mungkin sebelum kita lanjut kepada slide yang berikutnya, jika kita mendengar kalimat pembelajaran bagi orang dewasa, itu kira-kira di benak Bapak Ibu sekalian itu ada apa? Silakan mungkin yang bisa menyampaikan pendapat. Mulai silakan. Silakan Pak. Orang dewasa, kira-kira orang dewasa ya, pembicaraan orang-orang dewasa yang agak-agak setengah orang dewasa itu Pak, yang orang sudah kawin, kira-kira begitu. Oke. Jadi memang judul ini multitafsir Pak, kalau kita kurang memahaminya. Jadi ini ada hubungannya dengan proses pendidikan, pembelajaran bagi orang dewasa. Jangan ditafsirkan yang lain-lain. Next, selanjutnya Pak. Nah ini pengertiannya. Pembelajaran orang dewasa itu adalah suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup bagi orang dewasa. Belajar berhubungan dengan bagaimana mengarahkan dirinya dan untuk bertanya serta mencari jawabannya. Jadi kalau orang dewasa itu dia punya prinsip belajar sepanjang hayat, belajar seumur hidup. Next. Keunikan. Jadi kalau kita memberikan suatu pembelajaran bagi orang dewasa itu ada keunikan tersendiri. Di antara keunikannya, pertama, orang dewasa biasanya di dalam proses pembelajaran dia ingin lebih terlibat langsung. Kemudian idenya ingin dihargai. Materi yang dia terima itu materi yang memang sangat dia butuhkan atau berkaitan dengan profesinya. Kalau dia guru, yang berhubungan dengan guru, kalau dia pengusaha, yang berhubungan dengan usaha. Itu keunikannya. Kemudian yang sering timbul dalam pendidikan orang dewasa ini adalah dia akan mendapatkan hal-hal yang baru. Hal-hal yang dulu dia tidak pernah dapatkan tapi dia baru. Nah, hal-hal yang baru inilah yang mungkin sering nanti timbul permasalahan. Dia belum mau ngasai, dia belum tahu dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian timbul rasa bosan, cepat bosan. Jadi orang tua, maklum orang tua, orang dewasa, jadi dalam belajar itu cepat bosan. Mungkin kita sebagai peserta yang merasa umur sudah dewasa itu kan perlu variasi bagaimana supaya tingkat kebosanan ini jangan sampai timbul. Kemudian bagi orang dewasa kalau kita mengkaji sesuatu itu sulit kita diajak untuk praktek. Memang jawabannya orang tua gampang, orang dewasa gampang. Saya belum bisa, saya belum tahu. Next selanjutnya. Nah, karena itu dalam pengajaran bagi orang dewasa itu ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami. Next, tonic prinsipnya. Jadi sambil moderator mengarahkan slide-nya berikut. Di antara keunikannya, pertama, orang dewasa itu perlu terlibat dalam merancang dan membuat tujuan pembelajaran. Mereka mesti memahami sejauh mana pemahaman, sejauh mana mereka memahami hasil yang dicapai, itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman adalah asas aktivitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawab peserta didik menerima pengalaman sebagai sesuatu yang bermakna. Orang dewasa
tentu banyak pengalaman. Pengalaman ini harus kita pertimbangkan dalam kita memberikan pengajaran bagi orang dewasa. Karena itu kalau kita memberikan materi bagi orang dewasa, itu kita perlu banyak diskusi, perlu banyak interaksi, perlu banyak diskusi untuk menggali pengalaman yang sedalam-dalamnya bagi mereka. Kemudian yang ketiga, orang dewasa lebih berminat mempelajari perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan kerja dan kehidupan mereka. Artinya hal yang otentik, hal yang nyata. Mereka tidak bisa menerima hal-hal yang sifatnya abstrak. Jadi real yang mereka alami baik dalam masa kerjaan mereka ataupun masa kehidupan mereka. Yang terakhir, pembelajaran lebih bertumpu pada masalah dan membutuhkan dorongan serta motivasi. Inilah prinsip-prinsip pembelajaran bagi orang dewasa. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya atau yang ingin diskusikan, silakan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Suryani. Selanjutnya silakan yang ada bertanya. Bisa. Mau bertanya? Satu Bisa, pertanyaan. Ya, satu. Pak Cornelius silakan. Baik, Pak narasumber, satu yang mau saya tanyakan, salah satu bentuk belajar orang dewasa yang mau kita ikuti yaitu seperti IHT. Nah, saya waktu IHT ini paling sulit untuk menguasai apa yang namanya teori atau menghafal. Kira-kira bagaimana Pak untuk mengatasi hal tersebut? Oke, makasih Pak Cornelius. Langsung saya jawab ya, moderator ya. Ya. Kita sadari bahwa memang orang dewasa itu sulit mereka menerima hal-hal yang bersifat abstrak. Mereka ingin yang konkret. Nah, karena itu sebagai narasumber kita harus memberikan sesuatu yang sifatnya nyata, yang mungkin materi itu yang pernah mereka alami, baik dalam hal pekerjaan mereka ataupun dalam hal kehidupan mereka sehari-hari. Jadi intinya orang dewasa itu tidak jenuh, bosan kalau dia terlalu banyak menerima materi berupa teori. Dia ingin langsung yang real, apakah itu mungkin dalam bentuk diskusi atau dalam bentuk tanya jawab atau dalam bentuk praktek. Mungkin itu Pak Cornelius. Terima kasih Pak, jelas sekali. Terima kasih. Ya, sudah habis waktunya. Terima kasih Bapak Suryani sebagai pembawa materi, penyampai materi. Kemudian terima kasih kepada peserta IHT yang secara aktif di dalam kegiatan ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.